Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadza rasulil azim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bid-din amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para bapak ibu jamaah yang sangat saya hormati, yang paling baik dan terbaik, mari kita panjatkan puji syukur pada Allah yang telah memberikan hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita masuki malam yang ke-27. Sudah ya, ada yang 27, ada yang 26 ya. Tapi insya Allah hari rayanya insya Allah sama. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad SAW, kepada segenap keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya, termasuk jamaah yang hadir di masjid yang mulia ini. Amin. Para bapak ibu yang saya hormati, ini usia Ramadan menurut hisab 30 hari usianya. Ya. Kalau 30 hari, kalau kami mengawali dari Senin. Ya. Itu menurut hisab hari raya akan jatuh pada hari Rabu tanggal 10 April. Itu menurut hisab ketinggian hilal sudah mencapai 6 derajat. Bahkan sekarang sudah viral di YouTube tuh. Ya, di grup Al-Ikhlas juga ada tuh. Yang ngirim siapa tuh? Ya. Kalau nanti hari Rabu berarti kita berada di bulan suci Ramadan tinggal 4 hari lagi. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Ya, itu informasi dari hisab. Kalau Muhammadiyah menggunakan di samping ru'yat, hisab. Bahkan sudah menetapkan hari raya Idul Adha akan jatuh pada tanggal 17 Juni. Itu hari Senin. Itu berdasarkan hisab. Tapi kalau pemerintah dan sebagian organisasi lain nanti akan ru'yat terlebih dahulu. Ya, dan memang ada hadisnya ru'yat juga. Ya. Nah, dari informasi itu para bapak ibu yang saya hormati, jadi Ramadan ini berada di tengah-tengah kita, tinggal 4 hari lagi. Jadi sudah di ambang gerbang nih, mau meninggalkan kita. Nah, ada 4 hal yang harus kita laksanakan. Ini saya kaji lagi, saya ulang lagi. Ya. Apa 4 hal dalam rangka mengakhiri Ramadan ini? 1, zakat fitrah. Jangan hilap nih, jangan lupa. Ya, parodo Rasulullah SAW, zakat al-fitri tukhrotan lis-shaimi minal lagwi wa rafasi wa tu'matan lil masakin wa man addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulatun. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat Id, itu zakatun maqbulatun, termasuk zakat fitrah yang diterima. Tapi kalau menyerahkannya waman adaha ba'da sholah, ba'da itu sesudah, setelah sholat Id baru zakat fitrah. Itu kata Nabi
Bahya sodakotun minas sodakoti, termasuk sodako biasa. Nah, berdasarkan hadis tadi, para bapak ibu tadi, itu zakat fitrah itu mempunyai fungsi. Apa fungsinya? Tuhrotan lis-shaimi minal lagwi wal rafathi. Fungsinya itu adalah sebagai pencuci, sebagai pembersih. Barangkali selama saum kita mengatakan hal-hal yang jorok, ya, perbuatan-perbuatan yang keji, yang tidak pantas dilakukan tuh, itu bisa dibersihkan dengan zakat fitrah. Tuhratan lis-shaimi minal lagwi wal rafathi. Kemudian yang kedua, sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Waktu makan lil masakin. Makanya ini prioritaskan nanti berdasarkan hadis ini, kita berikan mustahiknya, utamakan, prioritaskan kepada orang-orang miskin, supaya nanti pada hari raya Idul Fitri tidak begini, tidak minta-minta. Nah, mengeluarkannya sebelum sholat Id. Tapi nggak apa-apa, di sini ada badan amil zakat, diserahkan dari sekarang juga nggak apa-apa, daripada nanti terlambat akhirnya lupa. Tolong dalam rangka zakat fitrah perhatikan. Ini sering saya sampaikan karena masih ada orang yang seperti ini. Pertama, jangan mengurangi ukuran zakat fitrah. Ini ada dua pendapat, ada yang mengatakan kalau dengan makanan pokok katanya 2,5 kilo. Tapi Baju Kota menetapkan 2,8. Ya. Jadi jangan kurang lah. Ya, jangan mengurangi takaran yang sudah ditetapkan. Yang kedua, kualitas zakatnya tolong yang bagus, bahkan lebih baik dari yang biasa kita makan. Kalau makannya kita beras Cianjur, ya minimal itu berasnya. Jangan sampai beras Raskin digunakan untuk zakat, sementara kita makan yang bagus. Terus yang ketiga, hindari, jauhi, jangan sampai memberikan makan sebagai apa? Sebagai upah. Biasanya bapak-bapak, ibu-ibu beres-beres rumah, nyuruh orang, pas upahnya, nih upahnya pakai ini aja lah, zakat fitrah, karena nggak ada lagi. Upah, ya berikan upah, misalnya sehari 150, ya 150. Nah, kalau zakatnya mau diberikan kepada mereka, tidak apa-apa. Jangan sampai dijadikan ongkos upahnya. Itu ya, yang pertama tuh. Yang kedua, takbir. Ini kepada anak-anak biasanya ini budayakan, dan memang ada tuntunannya. Tuh, dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, walitukabirullah ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Hendaklah agungkan Allah tuh dengan petunjuk-petunjuk yang telah diberikan kepada kamu, supaya kamu menjadi orang yang bersyukur. Jadi nanti Ramadan terakhir tuh, pas buka tuh, sudah kita semarakan takbir. Ya, sampai kapan? Sampai pelaksanaan sholat Id. Berbeda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha sampai hari Tasyrik. Ya, kumandangkan takbir. Jangan dicampur adukan dengan petasan. Ya, sudah kita harus bersih dari itu. Ya, nih daripada beli petasan lebih baik masukkan infak ke masjid. Karena itu mubazir, sudah beli puluhan ribu, tahu-tahu dibakar, nggak ada manfaatnya. Ya, kumandangkan takbir. Kemudian berikutnya sholat Idul Fitri. Nanti disunahkan Bapak Ibu sarapan dulu sebagai tanda berbuka. Ya, sarapan dulu, biasanya ada kupat tuh. Ya. Nah, sudah selesai, biasa. Ini pakaiannya yang terbaik di antara yang kita miliki. Kemudian pakai wangi-wangian, kemudian menuju ke tempat sholat Id sambil mengumandangkan takbir. Ya, nih.
itu sholat Id. Ini saya pesankan, setelah sholat Id jangan dulu pulang, belum selesai itu rangkaian Idul Fitri itu. Ya, karena setelah sholat Id itu ada khutbah. Ini sampaikan nih kepada keluarga kita, ya. Biasanya suka ada yang mendahului, biasanya bukan jamaah sini, biasanya kalau jamaah sini ya sampai selesai, ya. Tuh, sampai selesai. Itu hukumnya sunnah muakkad. Dan disunahkan menurut tuntunan Rasulullah di lapangan dalam rangka syiar. Seperti di At-Taqwa itu masjidnya besar karena mengikuti tuntunan Rasulullah di luar itu. Termasuk di sini juga kecuali hujan atau misalnya tidak ada lapangan, tapi alhamdulillah nih sudah dirapihkan oleh DKM, tidak kotor lagi, tidak enak nyaman, tinggal gelar sajadah aja, ya. Dan yang keempat, para bapak ibu, mengucapkan tahniyah. Tahniyah itu adalah mengucapkan tanda gembira. Ya, ini ada hadis Nabi, karena ashabu Rasulullah SAW idza talaqau yaumal Id yaqulu ba'duhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minkum. Ini para sahabat Nabi, ya, ketika bertemu antara yang satu dengan yang lainnya, antara sebagian dengan bagian yang lainnya, mereka sambil salaman, taqabbalallahu minna wa minkum. Artinya semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kamu sekalian. Jadi nanti ini budayakan dan hidupkan kembali ini tradisi yang dilakukan oleh para sahabat di waktu masa Nabi. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah dihafal. Karena ini tuntunan dari Rasulullah. Jadi itu aja. Sekali lagi, ada 4 hal yang kita lakukan dalam rangka mengakhiri Ramadan. Pertama, zakat fitrah. Yang kedua, takbir. Karena kata Nabi, hiasilah Id itu dengan takbir. Yang ketiga, sholat Idul Fitri. Setahun sekali lah Idul Fitri. Kalau dengan Idul Adha berarti 2 kali ya. Kemudian yang keempat, tahniyah. Itu aja Bapak dan Ibu, apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan terakhir, Bapak dan Ibu, kita berdoa mudah-mudahan tahun depan bisa bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Barangkali ada hal-hal yang tidak berkenan, mohon maaf ya, karena saya manusia biasa, bukan malaikat yang selalu benar dan bukan setan selalu salah, tapi suka benar dan salah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga Allah mengampuninya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.